Ya, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali bersama Pak Dibri di series pembelajaran video Bahasa Indonesia. Sekarang kita akan belajar di subtema kedua tentang Bahasa Indonesia, subtema 2, yaitu lambang yang ada pada gerakan pramuka atau pramuka kalian. Nah, sebelumnya Bapak tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan agar kalian selalu rajin-rajin belajar karena mengingat kalau untuk jangka pendeknya ya, mengingat karena PAT juga sudah semakin dekat. Kalau untuk jangka panjangnya, yang namanya belajar itu adalah suatu kewajiban. Jadi ada istilah belajar sepanjang hayat atau belajar itu harus seumur hidup belajar. Jadi tidak ada berhenti-berhentinya belajar. Kalau kamu tahu ini tadi sebelum Bapak buat video ini, Bapak riset terlebih dahulu karena Bapak bukan orang pramuka, jadi Bapak tidak terlalu paham tentang lambang-lambang. Bapak toh belajar, apalagi kalian, ya kan? Seperti itu. Oke, kita mulai saja pembahasan tentang lambang-lambang yang ada pada pramuka. Bapak akan share screen seperti biasa. Oke, lambang-lambang yang ada pada pramuka. Jadi untuk subtema 2 ini, untuk bahasa Indonesia di subtema 2 ini, kalian itu banyak akan memahami tentang lambang. Jadi bahasa Indonesia, terutama di tema 8, kalian akan banyak memahami tentang lambang, rambu. Kemarin di subtema 1, kalian sudah belajar tentang lambang negara kita, Garuda Pancasila, di mana dari jumlah bulunya, warna bulunya, perisainya yang ada di mana, perisainya ada gambar apa saja, dari mulai lambang Pancasilanya, lambangnya apa saja, sila-silanya. Nah, sekarang di subtema 2 kalian akan belajar tentang lambang yang ada pada pramuka. Oke, kita mulai saja yang pertama. Ini atribut untuk putri ya, untuk perempuan ya. Kalian juga bisa buka di halaman 44. Jadi ketika kalian melihat video ini, siapkan buku tema kalian, buka halaman 44. Kalian bisa lihat di sini. Nah, yang pertama, di sini kalau lengkap, yang namanya pramuka lengkap itu kalian harus pakai topi, ada setangan leher, ini kalau kata Bapak setangan leher ya. Nah, ada topi. Topi ini ada tanda tutup kepalanya, warnanya hijau. Hijau itu untuk apa? Untuk pramuka siaga seperti kalian. Jadi kelas 1, 2, dan 3 itu pramukanya adalah pramuka siaga. Ya, bisa juga, jadi kalau ini kan dia kan tidak tergantung dengan kelas, jadi tergantung tingkatan. Jadi ketika sama saja seperti kayak kalian ikut ekskul taekwondo atau ekskul silat, jadi nggak tergantung kelas, tapi tergantung tingkatan. Semakin kalian rajin, semakin cepat kalian meningkat, seperti itu ya. Ini untuk pramuka. Tapi perhatikan, kenapa kalian mesti paham ini? Kalau kalian sekolah tatap muka, yang namanya pramuka itu menjadi ekstrakurikuler yang wajib. Ya, jadi perhatikan. Pramuka itu adalah ekskul wajib. Ya. Jadi ekskul yang wajib ada di setiap sekolah. Jadi kalau ada sekolah yang nggak ada pramukanya, nah itu berarti problem, itu masalah. Yang namanya pramuka itu wajib ada di setiap sekolah. Kalau PMR nggak ada, nggak apa-apa. Di sekolah kita nggak ada PMR, nggak apa-apa. Nggak ada rohis, tidak apa-apa. Tapi kalau pramuka, di setiap sekolah itu wajib ada. Lanjut. Yang kedua, di sini yang warna biru, ada tanda pandu dunia. Kalau kita sebutnya adalah bunga lili. Ya, bunga lili. Ya. Terus, yang ketiga, ada papan nama. Nah, jadi kalau seragam pramuka, harusnya ada tanda namanya. Pramuka, seragam putih sebenarnya juga ada tanda namanya ya. Kalau kalian tanya ke Mbak Nia, biasanya ada tuh di situ dijual atau ada tanda namanya.
Lanjut. Yang ada di leher, ini namanya tanda pelantikan. Ketika kalian sudah dilantik menjadi anggota pramuka, berarti kalian akan mendapatkan tanda seperti ini. Ini untuk perempuan atau wanita atau putri. Nah, yang untuk putra bentuknya adalah segi empat ya, segi empat yang kemarin udah difoto, banyak yang foto kemarin ya. Lanjut. Untuk yang di sini, Kota Bandung, ini adalah tanda lokasi atau pita daerah. Jadi kalau untuk kalian, tandanya bertuliskan apa? SD kita berada di kota apa? Nah, Jakarta Timur. Jadi kalau kalian harusnya tanda lokasinya atau pita daerahnya adalah Jakarta Timur. Lanjut. Di sini ada tanda barung. Tanda barung ini sesuai dengan pilihan kelompok kalian. Jadi ada yang warnanya putih, ada yang warnanya merah. Tanda barung ya. Bentuknya adalah segitiga. Segitiga sama, ini segitiga apa nih? Segitiga sama kaki ya. Karena ini sama segitiga sama kaki atau sama sisi ini? Kurang jelas. Pokoknya antara dua itu, segitiga sama kaki, kalau enggak segitiga sama sisi. Jadi kalau ditanya, bentuk tanda barung adalah apa? Segitiga. Bentuk tanda pelantikan untuk perempuan adalah bulat atau lingkaran. Bentuk tanda pelantikan untuk laki-laki adalah segi empat atau persegi. Lanjut. Di bawahnya pita nomor. Ya, di bawahnya tanda lokasi, itu kalau kalian lihat seragam yang lengkap. Jadi yang awal tuh yang kalian tanpa kalian mengikuti pramuka pelantikan atau yang seperti apa, tanda pertama yang kalian dapat tuh harusnya adalah yang ini, tanda pandu. Ini kalian ada di sini badge-nya, terus tanda lokasi ini harusnya ada. Jadi kelengkapannya harusnya ada. Terus pita nomor. Nah, pita nomor ini juga harusnya ada. Pita nomor itu adanya di bawah tanda lokasi atau kota. Pita nomor ini adalah nama kuartir kita. Jadi nama kuartir SD kita. Kalau kalian tanya ke misalnya kalian tanya ke kalian tanya ke Kak Ali, kuartir kita namanya nomornya berapa? Nah, itu ada di sini. Ya. Atau kalian tanya ke Bunia, Bunia pramuka kita kuartirnya berapa nomornya? Ada di sini, ada nomornya. Nomor kuartir pramuka. Nah, itu biasanya ada. Setiap sekolah harusnya ada karena memang di setiap sekolah kan ada pramuka. Jelas ya. Ini adalah nomor kuartir atau pita nomor kita. Jelas. Nah, lanjut. Di sini ada badge daerah. Nah, ini tulisan Jawa Barat, adanya di sebelah kanan. Ini adalah badge daerah. Di sini badge daerahnya Jawa Barat. Jadi kalau kita badge daerahnya bertuliskan berdasarkan provinsi ya, provinsi DKI Jakarta. Jadi badge daerahnya adalah badge daerah DKI Jakarta. Nah, ini ini nih yang tadi Pak Debri bilang, Pak Debri research dulu atau belajar dulu yang untuk menjelaskan tanda kecakapan umum. Nah, tanda kecakapan umum ini akan kalian dapat ketika kalian, perhatikan, Bapak akan share screen lagi. Di sini nih, tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum ini ada 3 jenis. Yang pertama, nah ini jajar genjangnya ya, dia bentuknya jajar genjang ya kalau kalian lihat, jajar genjang yang rada diputar ke atas atau di samping kemiringin. Di sini ada 3 jenisnya. Yang pertama, jajar genjangnya ada 1. Yang kedua, jajar genjangnya ada 2. Yang ketiga, jajar genjangnya ada 3. Untuk yang jajar genjang yang pertama, jumlahnya ada 1. Perhatikan. Untuk yang jajar genjangnya ada 1, itu adalah... Nah, nih. Jadi, syarat kalian mendapatkan lencana atau badge atau tanda TKU tadi, tanda kecakapan umum tadi, yang pertama itu adalah tingkatan, kan tadi Pak Debri bilang, kalian kelas 1, 2, dan 3 itu biasanya masih siaga. Ya, untuk yang lencananya 1 atau lambang jajar genjangnya tadi 1, itu adalah siaga mula. Untuk mendapatkan itu kalian harus apa? Perhatikan di sini.
untuk mendapatkan tanda tadi, kalian tuh harus rajin dan giat mengikuti latihan. Jadi kalau kalian ikut pramuka di sekolah, kalau misalnya lagi tatap muka, 6 minggu berturut-turut kalian hadir, nah kalian baru bisa mendapatkan tanda tadi. 6 kali berturut-turut atau 6 minggu berturut-turut kalian hadir. Terus yang kedua, hafal Dwi Dharma dan Dwi Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Yang seperti itu. Nah, terus yang ketiga, kalian harus bisa memberikan salam pramuka. Salam pramuka. Nah, kalau itu kalian bisa melakukan ketiga-tiganya ini, jadi syarat utamanya harus masuk atau mengikuti kegiatan 6 kali berturut-turut. Kalian baru dapat tuh tadi, baru dapat lencana yang tadi. Lencana yang mana tadi? Yang mana tadi? Nah, kalian baru akan dapat lencana yang ini. Jumlahnya 1. Ya, tuh. Jelas ya. Jadi kalian mendapatkan lencana yang ini jumlahnya 1. Ketika kalian mengikuti kegiatan pramuka itu 6 kali berturut-turut, bisa menghafalkan Dwi Satya dan Dwi Dharma, serta mampu memberikan salam pramuka atau mengucapkan salam pramuka. Perhatikan, 6 kali berturut-turut. Jadi misalnya kalian bolong sekali, diulang lagi. Harusnya seperti itu. Nanti mungkin juga akan dilaksanakan seperti itu sama Kak Ali. Seperti itu ya, perhatikan. Ini untuk yang pertama. Jadi tadi kan lambangnya ada 3. Untuk yang kedua itu adalah siaga. Perhatikan pokoknya. Jadi nanti kalau Pak Debri tanya misalnya, untuk TKU berjumlah 1 berarti siaga apa? Jawabannya adalah siaga mula. Untuk TKU lambangnya 2 namanya siaga apa? Kita lihat lagi. Namanya siaga apa tadi? Tuh. Pak DB Research. Untuk yang kedua adalah siaga bantu. Jadi ketika kalian sudah mencapai level atau mencapai tingkatan siaga mula, tingkatan selanjutnya adalah siaga bantu. Siaga bantu itu apa? Syaratnya, ketika kalian sudah mengikuti kegiatan pramuka sebagai siaga mula sebanyak 10 kali. Jadi ketika kalian sudah dilantik menjadi siaga mula, pertemuan berikutnya dihitung sekali, sampai 10 kali kemudian, 10 kali pertemuan berikutnya, baru kalian bisa mendapatkan siaga bantu. Perhatikan. Kalau untuk yang pertama tadi kalian syaratnya hanya menghafal, untuk siaga bantu, kalian harus bersungguh-sungguh melaksanakannya. Nah, kesungguhan ini siapa yang menilai? Ya, kakak pembina kalian. Lanjut, tahu arti lambang gerakan pramuka. Nah, lambang gerakan pramuka adalah apa kemarin? Kita sudah bahas bersama, yaitu tunas kelapa. Kenapa tunas kelapa dipilih? Nah, itu kalian harus tahu artinya. Kalau kalian tahu artinya itu, baru kalian bisa dilantik sebagai siaga bantu. Untuk yang ketiga, yang jumlah lambang TKU-nya ada 3 tadi, itu kalian sudah masuk pada tingkatan atau level siaga tata. Perhatikan, sampai situ. Pak Dewi jelasnya sedikit karena memang itu ada di lambang kalian. Jadi kalau tiba-tiba Pak Dewi jelasin ini namanya siaga mula, ini namanya siaga bantu, ini namanya siaga tata, tapi kalian nggak ngerti apa itu, makanya Pak Dewi sedikit research atau sedikit mencari, ini dia. Untuk menjadi siaga tata atau tingkatan berikutnya setelah siaga bantu, kalian harus mengikuti kegiatan pramuka sebagai siaga bantu sebanyak 10 kali. Nah, jadi kalau kita hitung pertama tadi ada 6, 10, 10. Jadi ada 26 kali pertemuan. Ketika kalian 26 kali pertemuan, baru kalian mencapai tingkatan siaga tata. 26 kali pertemuan itu tidak boleh bolong. Seperti itu. Lanjut. Untuk mendapatkan siaga tata, selain mengikuti kegiatan tadi, kalian juga harus dapat mengibarkan dan menurunkan bendera. Nah, ini yang rada sulit atau perlu latihan. Jadi, ketika kalian bisa mengibarkan bendera dan juga menurunkan bendera, baru kalian akan diangkat menjadi siaga tata. Jadi, kakak-kakak kalian atau kakak-kakak kelas kalian yang bertugas menjadi pengibar bendera, nah itu sudah
bisa jika ingin mendapatkan lencana siaga tata atau lambang siaga tata. Seperti itu. Siaga tata berarti lambangnya ada 3, TKU-nya ada 3, terus siaga bantu ada 2, siaga mula ada 1. Kita lanjut lagi ke yang tadi. Oke, selanjutnya. Di sini ada TKK, tanda kecakapan khusus. Nah, tanda kecakapan khusus ini banyak dibahas di buku tema kalian. Ada tanda kecakapan khusus untuk penata ruang. Ada tanda kecakapan khusus untuk penabung yang suka nabung. Ada tanda kecakapan khusus untuk memasak. Banyak ada di buku tema kalian. Nah, untuk mendapatkan kecakapan khusus tersebut, kalian harus mempraktikkannya di depan kakak pembina kalian. Jadi kalian mendemonstrasikan kemampuan kalian atau kecakapan khusus kalian ini di depan kakak pembina kalian. Misalnya tanda kecakapan khusus mendirikan tenda, ada tanda kecakapan khusus menabung. Kalau menabung berarti kalian harus menabung dan kalian tunjukkan bukti atau kegiatan menabung kalian kepada kakak pembina kalian. Terus yang terakhir ada namanya tanda jabatan. Di sini ada barung, ada ketua, ada wakil, ada satu lagi. Ya, ada satu lagi. Barung utama, ketua sama wakil. Koreksi kalau Bapak salah. Seperti itu ya. Coba perhatikan. Nah, jadi perhatikan, ketika kalian ingin mendapatkan tanda kecakapan tadi, nah ini yang kalian harus lakukan, mengikuti kegiatan pramuka sebaik-baiknya. Itu tanda-tanda yang ada pada kegiatan pramuka atau seragam pramuka kalian. Kalian bisa pahami tadi, silahkan dilihat di seragam kalian, tanda-tanda mana saja yang kalian belum mendapatkannya. Kalau yang ini, yang tanda jabatan ini biasanya untuk ketua regu, wakil. Nah, kalau dulu Pak Debri Pak Debri pernah jadi pinru di tingkatan penggalang. Jadi kalau penggalang lambang ini kan, kalau siaga kan lambangnya kan hijau. Kalau penggalang itu lambangnya ada coklat sama orange. Ada waktu itu Bapak dapat menjadi ketua regu, namanya pinru, pimpinan regu. Oke, sampai situ video dari Bapak. Mungkin ya, perhatikan. Jadi kalau di Pak Debri kasih bocoran aja. Jadi kalau di tugas atau di bahasa Indonesia, pertanyaan bahasa Indonesia nanti, yang akan sering keluar itu adalah tanda pandu dunia, tanda pelantikan, tanda kecakapan umum, serta tanda kecakapan khusus. 4 ini yang paling sering. Ya, perhatikan. Terutama tanda pandu dunia, tanda kecakapan umum, tanda pelantikan, tanda kecakapan khusus. Seperti itu. Sekian dulu video dari Bapak. Ini adalah subtema 2. Nanti subtema 3 dan 4 juga pasti ada. Oke. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian melihatnya video ini. Jangan lupa selalu belajar. Kalau nggak bisa, japri aja nggak apa-apa. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam. Namo Buddhaya.